salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Master Motivasi atau disingkat menjadi Mamo. Di mana di channel kita ini kita akan mendapat informasi apapun dan belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah klik video ini, tonton sampai habis ya, biar pahamnya tidak setengah-setengah. Sahabat Mamo yang berbahagia, dimanapun kalian berada, yang masih setia untuk tetap di rumah aja. Mungkin di video sebelumnya saya belum perkenalkan secara langsung kepada sahabat sekalian. Di video kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Soleh Ridwan. Saya kuliah di Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah yang bertempat di Suryalaya, Tasikmalaya. Saya mengambil jurusan ilmu tasawuf, Fakultas Dakwah. Kenapa saya mempelajari tasawuf? Kita awali dengan satu pertanyaan. Karena istilah tasawuf atau kata tasawuf dari dulu sampai sekarang masih terdengar asing oleh sebagian orang. Bahkan sahabat Mamo sekalian akan bertanya-tanya, tasawuf itu seperti apa? Bahkan di kampus ternama di Indonesia, manusia sebagai makhluk yang beragama nyaris haram pada waktu itu. Karena kenapa? Hanya sekedar ingin beribadah saja, harus umpet-umpetan. Hal ini bisa terjadi karena sikap manusia sebagai makhluk yang beragama pada waktu itu sangat sulit. Bahkan harus ada tempat khusus, bahkan harus disekat-sekat hanya untuk sekedar beribadah. Tetapi cukup banyak pada waktu dulu muncul fenomena-fenomena keagamaan. Manusia sebagai makhluk yang beragama itu lebih tertarik atau lebih menarik dikaji dari sisi psikologi. Hal inilah yang membuat saya tertarik untuk mempelajari tema-tema psikologi agama. Ada pengakuan di Indonesia bahwa mayoritas penduduk masyarakatnya yaitu memeluk agama Islam. Tetapi yang jadi anehnya malah muncul istilah Islamophobia terhadap Islam. Banyak sekali para pendakwah dengan cepatnya membid'ah-bid'ahkan. Sampai tak jarang sampai memvonis bahwa yang disampaikannya itu adalah aliran sesat. Banyak sekali umat Islam yang kunut dan yang tidak kunut dipermasalahkan, dan yang tidak tahlil dan yang tahlil diperdebatkan. Justru menyampaikan Islam terhadap Islam itu sendiri sangat sulit. Itu menurut saya. Hari ini kita belajar Islam dari kacamata yang berbeda, yakni kita belajar dengan tema Human Research Management dalam pandangan psikologi tasawuf. Mungkin kita mengenal istilah seperti job evaluation, recruitment, training development, conversation, organization. Itu adalah tema-tema besar dalam human research. Tetapi ada satu hal dalam tema-tema besar itu membahas tentang manusia, yang mana kita kenal sebagai manusia itu
manusia yang tidak lengkap atau kurang lengkap. Maksud tidak lengkap di sini manusia yang hanya memiliki dua unsur saja. Yang pertama itu jasmani dan yang kedua itu nafsani. Jadi ketika di dunia kerja dalam human resource management tidak pernah ditanyakan masalah rohani, jarang sekali, malah tidak pernah. Justru masalah rohani ini adalah hal yang penting karena banyak sekali manusia itu terganggu. Sejatinya para karyawan dan para pekerja seringkali banyak yang diberhentikan dalam pekerjaannya. Bukan berarti mereka tidak berkompeten di bidangnya. Justru mereka sangat berkompeten di bidangnya. Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada permasalahan yang penting atau yang terpenting yang mengganggu pada karyawan dan para pekerja itu, yaitu masalah rohaninya atau spiritualnya. Karena hal itulah yang bisa membedakan antara manusia dengan yang satu dengan manusia yang lainnya. Bayangkan ketika di dunia kerja harus masuk jam 7 pagi. Bagi orang yang spiritualnya baik, mungkin ini akan lebih gampang karena dia akan terbiasa bangun lebih awal. Seperti dia bangun untuk melaksanakan sholat subuh, lalu banyak lagi waktu yang dipersiapkan untuk berangkat ke kantor. Beda lagi dengan orang yang spiritualnya kurang baik lah. Sudah bangun tidurnya telat karena efek tidurnya tidak teratur. Udah itu waktu untuk siap-siap berangkat ke tempat kerjanya sangat sedikit. Bahkan tak jarang mereka berangkat ke tempat kerja dengan buru-buru. Yang lebih parahnya lagi, ketika sampai di tempat kerja mereka masih mengantuk. Karena yaitu tadi pola hidupnya tidak teratur. Malah tak jarang baru ada isu kenaikan gaji untuk karyawan. Kepuasan para karyawan dalam mendapat gaji itu hanya bertahan kurang lebih seminggu lah. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena istrinya. Ajak apa kita ini ya udah cakep ke mall. Nggak usah ke mall dah bang. Kalpa ya juga udah girang banget ini. Dah bang, gimana sih ini ya? Jadi kepuasan menerima gaji itu hanya bertahan seminggu. Seminggu kemudian sudah tidak puas lagi. Oleh karena itu, kita harus menjadi manusia yang lengkap. Yang mana manusia yang lengkap itu, yang pertama itu ada jasmaninya atau yang disebut kita fisik kita, jasad kita. Lalu yang kedua itu nafsani kita, yang bisa disebut seperti psikis lah. Lalu ada yang terpenting dalam bagian tasawuf ini, yaitu rohaninya atau kolbunya. Jadi banyak sekali membahas tentang masalah Islam, hanya baru sampai nafsaninya saja. Yang rohaninya tidak dibahas, tidak diketuk-ketuk. Jadi
tak jarang bagi orang yang dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan orang. Itu seperti halnya kita tidak punya ruhaninya. Seperti halnya seorang bos melihat karyawannya itu tidak jauh seperti robot. Jadi makhluk yang tidak mempunyai unsur ruhaninya. Jadi manusia yang tidak memiliki unsur ruhaninya. Saya yang baru belajar Al-Quran, saya menemukan di dalam Al-Quran itu ada 3 istilah, yang mana ada 3 istilah masalah nafs.